Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke mitra semuanya, ini part kedua saya di kandang Pak Ahmad Solihin, kandang yang baru ya, yang lumayan sudah banyak menggunakan teknik-teknik modern, udah semi modern, seminya udah mendekati modern lah. Nah hari ini kebetulan ada praktisi peternakan, ada dokter hewan yang memang sudah menjadi tim teknis lah di kandang mitra kita di kelompok Maju Bersama. Nah nanti kita simak langsung wawancara dengan beliau, wawancara singkat berkaitan dengan seputaran ayam. Nah ini khusus untuk pemula, ini sangat bermanfaat sekali, jadi jangan lupa simak terus video saya ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan nanti banyak ilmu yang akan kita ambil, banyak ilmu yang dapat kita terapkan di kandang kita. Intinya tetap semangat mitra semuanya dalam memulai usaha. Mudah-mudahan usaha yang kita geluti semakin lancar, semakin maju, dan kita tetap terus melangkah untuk mengembangkan usaha kita. Oke, lanjut. Bok kabinet nih kok, kontainer nih kalau itu ideal sih. bok kontainer nih kok yang putih bening nih kok. Itu pun saya rasa nggak penuh loh itu. Mungkin kan karena paralon alit nggih, benten dengan yang minum curah. Jadi mungkin porsi itulah habis Iya. satu selang cukup. Jadi lebih efektif obat juga gitu. Iya, pemberian obatnya juga efektif, pembersihan juga efektif. Kalau besar tahu, tak pikir sing rong satu sama. Oke. Kalau titik rawan di ayam awal-awal yang tadi Dok, napa niku? Titik rawan penyakitnya nggih. Pertama kegagalan ini biasanya. Apa itu? Kegagalan program vaksinasi. Program vaksinasi. Terutama yang korisa sama cacar. Kadang kan di umur-umur dulu sebelum kita vaksin korisa dia udah nongol kan gitu. Satu, yang kedua cacar ketika dia mau mengalami proses awal produksi cacarnya nongol kan gitu. Tapi yang paling susah memang korisa biasanya. Korisa nggih. Karena dia korisa itu kan bakteri. Nggih. Bakteri kan agak susah dibikin vaksin. Nah, indikasi nih terkena korisa niku Pertama dia pasti pernafasan dulu dia, cekrek dulu. Ngorok ya. Awal dia ngorok dulu, nah nanti setelah itu dia keluar ingus, kepalanya bengkak kan seperti itu. Nular. Pasti nular. Karena kan dalam satu lingkungan kan. Apalagi kalau tempat minumnya paralon. Biasa paralon ya. Lebih rentan ya. Dan yang ketika awal kayak gini kan perpindahan dari kandang Close house. close house ataupun open lah ya. Ketika dalam perjalanan kan dia mengalami stres toh. Nah, stres itu yang harus kita lakukan biasanya ya memang sih ketika datang harus anti stres itu. Kita stres. Kedua, mungkin 2 hari setelah begitu datang kita lihat saja apa harusnya kan kotoran kadang dia hijau, kadang mencret kan itu parameter ketika dia stres. Jadi mungkin perlu penambahan antibiotik seperti antibiotik pencernaan kan gitu. Saya yakin pencernaan dia kan terganggu. Stres di jalan. Ya, minimal 3 hari lah cleaning. Yang sering memang muncul apa itu? Cacar itu. Nah, cacar itu juga iya. Hampir semua sih yang pernah saya alami sing ngene wawan niku ngene kayak cacar. Dan kula piyambak ya punya kena cacar juga. Padahal sudah di antibiotik apa itu? Vaksin ya? Vaksin cacar ya. Tapi sebenarnya cacar itu sebenarnya bisa muncul itu memang ketika antibodi dia dalam proses pemeliharaan itu biasanya ada sedikit kendala. Kendala biasanya suka nongol kan gitu, nongol di kemudian hari. Jadi vaksin cacar yang diberikan itu tidak terbentuk antibodinya. Jadi ketika ayam itu pada saat posisi sehat-sehat saja, insya Allah nggak ada masalah. Terus kalau sudah terkena penanganan apa nih? Nah dia sifatnya virus,
ya harus kita kasih multivitamin sama penyemprotan. Oh ini ya dari imun tubuhnya ya. Tubuhnya aja sendiri. Oh, artinya tingkat rawannya nggak begitu lah. Kalau sampai cacar itu tidak, ya bisa dikatakan untuk menimbulkan kematian itu 0% lah. Oh, hanya mengganggu ya. Tingkat kesakitannya kan Lama. ya lumayan. Karena apapun ceritanya ketika dia kena cacar pasti demam. Nah, berarti harus perlu semacam penambahan semacam paracetamol, vitamin yang pemberiannya yang biasanya hanya biasa, kita dosisnya dilebihkan kan gitu. Terus pertama itu, yang kedua bagaimana caranya meningkatkan feed intake dia kan gitu. Ketika dia sakit kan pasti nafsu makan dia berkurang. Manajemennya kan gimana caranya kita merangsang ayam itu supaya tertarik untuk makan. Ya agak susah sih, tapi ya dengan kasus seperti itu mau nggak mau peternak harus jeli ya. Jeli ya. Memang capek, tapi apa ceritanya recovery itu ketika awal produksi itu terganggu, ada timbul penyakit bakteri ataupun virus, ya harus cepat kita lakukan karena pasti akan berefek ke mundurnya produksi. Nah, pulet datang ini kan usia 12 sampai 13 minggu, 13 minggu 13. Ya. Nah, itu di masa ideal bertelur niku berapa minggu? Rata-rata di umur 17-18 sudah mulai bertelur ya. Umur dia strain rata-rata sama, entah itu Lohman, Isa ataupun yang lainnya, itu rata-rata di umur 17-18 sudah belajar telur. Catatan tidak terganggu dan memang tubuh dia sudah memang siap untuk produksi. Karena ketika dia kecil berat badannya ya pasti dia akan terjadi kemunduran yang produksi. Jadi PR-nya peternak itu sebenarnya ketika pada saat itu datang pulet itu bagaimana merangsang agar dia recovery feed intake-nya cepat pulih seperti pada saat di sana. Ketika nanti dia sudah pulih, feed intake-nya tercapai, ya mudah-mudahan nanti produksi tidak terganggu. Kalau porsi makan sendiri ada pembatasan khusus karena untuk ngejar itu apa langsung dijojong saat entek dok? Untuk masa-masa sudah di sini, sudah di baterai. Ya pasti di 13 ke 3 hari pertama itu. Dia kan stres. Pasti stres. Ya, benar. Kita ikutin aja kemauan dia. Oh gitu. Setelah stres dia sudah ini, istilahnya stres dia sudah selesai kan sudah. Ya kita harus cepat-cepat menyesuaikan dengan kebutuhan dia. Oh, diberikan sesuai kebutuhan dia. Entek tambah. Bahkan kalau seumpama kita sampling begitu datang stres gitu, kita timbang sampling mungkin dari 10.000 kita sampling 100 kan gitu, 100 ekor gitu, berat badannya tidak tercapai, mau nggak mau ya kita harus ngejar penambahan feed intake, penambahan jumlah pakan dia biar cepat ngejar. Untuk ngejar ideal berat badan ya, artinya di usia 17 sampai 18 berat badannya idealnya di berat berapa itu untuk bertelur? Badan 1,5 1,6 itu sudah mulai belajar ukuran pulet di berat 1 sampai 1,1 1,2 ya 1,1 standarnya 1,1 1,6 sudah mulai belajar telur dia. 1,6 memang titik rawan di awal, kadang kan lebih parah lagi kan untuk pemula dok, kadang-kadang belum tahu toh, pengennya kita cepet ngendok. Tapi ngasih makannya asal kan gitu. asal akhirnya apa? Iya, yang terjadi kegagalan produksi karena satu, peternak tidak mempelajari, tanya dulu permasalahan apa yang sering dihadapi ketika awal produksi, kebutuhan apa yang harus dilakukan kan gitu. Peternak hanya sebatas umur sekian produksi, keuntungannya sekian kan gitu, tapi yang membuat ayam itu cepat produksi dan produksi stabil itu mereka tidak paham gitu. Salah satu contohnya kan feed intake-nya itu, iya. badannya gitu. Apapun ceritanya manajemen harus kita pelajari.
kandang satu-satu dengan kandang isi 2 bagus mana dok? Bagus satu-satu pastinya. Kompetisinya dalam satu kandang kan gitu. Satu kandang. Satu kompetisinya. Yang kedua tingkat stresnya kan ketika dia dalam satu kolom itu ada 2 kan pasti akan terjadi pergesekan konduksi kan gitu. Panas. Timbul panas kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ketika dia satu-satu sirkulasi udaranya dia lebih kan ya. lebih tidak nyaman. akan timbul kanibalisme kan. Benar. Satu sakit nggak dipatoki. Gitu. Biasanya dipatoki. Intinya ayam itu lebih nyaman. Kalau cacar kan di YouTube itu banyak yang tanya juga, tanyanya gini, obat untuk cacar itu apa? Kan ada cacar air terus ada yang bentol-bentol. Itu obatnya apa aja? Kalau karena dia sifatnya virus nggak ada obatnya. Kekebalan Kalau virus tubuh. tuh nggak ada obatnya. Cuma kita hanya sifatnya satu, bagaimana cara membunuh virus itu sendiri. Dari imun tubuh. Satu imun tubuh itu, yang kedua Dari penyemprotan. Oh, pencegahannya supaya dia nggak masuk. Betul. Atau bahkan kadang ada peternak yang ketika ada 1-2 yang cacar ya mereka spekulasi dengan memberikan diri refak ulang cacar Untuk keseluruhan berarti. untuk keseluruhan ayam. Mm-mm. Gitu. Mereka yang memang capek dan susahnya minta ampun kan gitu, karena sudah posisinya di sini toh. Tapi itu adalah salah satu bentuk solusinya, daripada nanti nyebar ke yang lainnya, mendingan baru ada 1-2 langsung refak berat kan gitu. Refak cacar tusuk sayap kan gitu. Ya agak susah, tapi ya itu salah satu bentuk solusinya biar tidak nyebar. Jika karena kan peternak tidak mempunyai alat untuk mengukur berapa sih titernya ayam ini virus cacar yang ada di dalam tubuh dia kan gitu, masing-masing bahayanya kan enggak. berbeda. Satu itu, yang kedua juga ketika kita ngambil darah kemudian kita lab kan gitu kan butuh proses yang lama itu. Peternak tidak punya fasilitas labnya, yang punya biasanya produsen obat kan gitu, ataupun valid vet kan gitu yang ada di masing-masing daerah. Itu kan itu lama. Dan kita kan kalau di ayam itu kan harus berpacu dengan waktu kan gitu. Harus segera mungkin kita tangani, kan kita kadang ya refak cacar saja kan gitu. Banyak ada beberapa yang melakukan seperti itu. Sehingga kalau memang dia nanti titernya rendah ya segera terbentuk antibodi. Kalau ketika dia titernya tinggi ya nggak masalah kan, titernya tinggi toh juga nggak akan ada efeknya kan gitu. Efeknya daripada nanti nyebar kan gitu. Salah satu penanganannya mungkin desinfektan kan gitu. Penyemprotan sanitasi kandang lah ya, kebersihan kandang. Terus mungkin jarak ini kan mempengaruhi juga ya, jarak kotoran dengan ayam. Karena semakin tinggi tadi minimal 1,8, kalau itu tercapai ayam kondisinya pasti lebih bagus. Oke, terima kasih dokter.